mainan-mainan yang edukatif, itu mereka akan creating something. Ya, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam dialog khusus update faktual. Diskusi yang sangat menarik pemirsa ya, kalau kita mendiskusikan terkait kasus korupsi yang berkembang di Indonesia, tidak terkecuali di kota Surabaya. Kita melihat tadi yang perlu kita perhatikan adalah statement dari pengamat hukum Profesor Bowo tadi menyatakan kecewa dengan penanganan KPK terkait dengan beberapa laporan ya, dan juga mungkin dinilai lambat. Begitu juga dengan Pak Miko selaku perwakilan dari lembaga aktivis anti korupsi ternyata juga memiliki pandangan yang sama. KPK dinilai sangat lambat dan sangat kecewa berat terhadap kinerja KPK terkait penanganannya terkait dengan kasus korupsi terutama dana pendidikan. Oke, saya coba beralih ke Pak Miko lagi. Pak Miko, ini kan mau pergantian pemilihan kepala daerah ya, mungkin masih lama ya, Desember, dan kita juga tidak tahu apakah nanti akan ditunda lagi atau tidak. Kalau Anda melihat tadi Anda sudah menyatakan kecewa berat dengan kinerja KPK terkait penanganan kasus korupsi terutama dana pendidikan. Kalau Anda melihat apa yang harus dievaluasi dari maksudnya dari hal yang memang harus diperbaiki pada saat Wali Kota Bu Risma menjabat saat ini, apa yang harus dievaluasi terkait kasus korupsi? Ya. Pertama-tama adalah tujuan evaluasi ini kita minta agar Surabaya ini betul-betul bersih dari permasalahan korupsi, dan yang kedua penyaluran dari bantuan apapun yang dikeluarkan oleh pihak pemerintahan baik itu hibah maupun bantuan lain-lainnya, kita berharap agar sampai di masyarakat kota Surabaya dan juga sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Jadi persoalan ini dapat dibuat sebagai cambuk bahwa tiap kepala pemerintahan memang kita akui bahwa manusia itu tidaklah sempurna. Semua itu pasti ada persoalan. Tapi kalau lembaga anti korupsi berharap kalau bisa nanti untuk jenjang ke depannya, untuk setelah pergantian wali kota ini agar dapat mengevaluasi dan bisa mengantisipasi persoalan-persoalan yang ada di Surabaya yang selama ini lagi marak dan lagi menjadi perhatian oleh pihak KPK. Oke, baik. Jadi intinya apa yang harus dievaluasi? Ya, yang perlu dievaluasi adalah mengenai soal pendidikan ini, Mbak. Sekarang ini pendidikan yang selama ini karena ada persoalan pandemi dan sistem digital, ini mulai justru membuat suatu persoalan yang sangat rumit. Dan rawan korupsi juga. Dan juga rawan korupsi dan juga rawan penyalahgunaan kewenangan dan jabatan. Karena apa? Ini masalah digital. Banyak masyarakat bawah yang masih belum mampu dan tidak paham dan tidak mengetahui prosesi tentang masalah digital, khususnya di dalam komputeris. Ini harus digarisbawahi demi kesejahteraan masyarakat atau warga kota Surabaya yang sejatinya itu minimal wali kota besoknya dapat memberikan suatu catatan khusus bahwa di dalam pensosialisasian tentang pendaftaran sekolah besoknya harus yang begitu benar-benar transparan bagi masyarakat yang sudah mengetahui tentang persoalan digital. Kalau Anda melihat di era kepemimpinan Bu Risma ini, ya Wali Kota Surabaya Bu Risma ini, kasus pemberantasan korupsi sudah baik atau masih banyak PR yang harus dievaluasi? Iya, ini nantinya kan tinggal gaungnya KPK saja. Nanti biar KPK sendirilah yang menentukan tentang korupsi atau tidaknya, karena kita ini kan hanya sebatas sebagai pemerhati dan menyampaikan aspirasi kepada Kalau Anda KPK. memperhatikan sebagai aktivis anti korupsi, apakah pemerintah kota sudah cukup serius dalam menindaklanjuti atau memperhatikan kasus korupsi pendidikan di Surabaya? Belum. Saya rasa justru malah berkembang luar biasa ini, Pak. Gitu loh. Jadi belum serius, belum justru serius. korupsi makin merajalela. Dalam dekat ini insya Allah SCJWU nanti akan memberikan kontribusi penyelewengan tentang data digital yang selama ini server-server yang telah masuk yang digandakan. Ini nanti kita akan
buka semuanya. Baik, Pak Miko Soleh selaku aktivis anti korupsi sekaligus ketua ECJWO menyatakan bahwa pemerintah kota terutama di era kepemimpinan Wali Kota Surabaya Bu Risma kali ini ternyata dianggap belum maksimal ya, belum serius dalam menangani kasus korupsi terutama terkait dana pendidikan. Kalau menurut Pak Bowo, Profesor Bowo, bagaimana soal pemberantasan korupsi di era Bu Risma ini? Ya, Anda sebagai pengamat hukum sudah bicara kalau nantinya ada 3 ya toh sebagai penyidik tentang korupsi, ada kepolisian, ada jaksa, ada KPK. Ketika mandek KPK punya kewenangan untuk ngambil alih, itu 2 kali nih sudah dilapor-lapor tapi nggak diambil alih, berarti apa? Berarti nggak gerak. Kalau nggak gerak, semua melenggang sebenarnya. Jadi ketika ada Undang-Undang 19 tahun 19 tentang KPK lain dengan 30 tahun 2002. Sekarang lenggang semua, aman, sentosa, kalau bisa besar. Artinya Anda sepakat begitu dengan Pak Miko bahwa korupsi di era Risma ini semakin merajalela? Gak merajalela lagi karena KPK sudah nggak punya gaungnya, nggak punya giginya. Bukan gini, kalau di kepolisian, di kejaksaan itu hanya orang-orang saya ya, orang-orang kecil-kecil, ikan gatul-gatul, ya toh. Kalau ikan besar nggak berani, kalau KPK bayangkan. Kalau semacam bupati, wali kota, gubernur, menteri pun siap. Sekarang tahu nggak? Kalau kita bicara fair, paling yang dikejar-kejar orang kayak jaksa, polisi, paling kepala desa, perangkat. Itu, coba dia berani nggak sama hubungannya dengan wali kota, dengan bupati? Nggak berani. Berarti apa? Berarti korupsi nggak seperti dulu. Jadi korupsi ini sekarang itu aman, sentosa, dan laju. Kenapa saya katakan demikian? Dikarenakan setiap KPK mau tindakan harus laporan sama Dewan Pengawas pasal 12. Jadi kalau dengan demikian tidak akan mungkin akan terjadi OTT lagi. Kenapa? Kalau OTT harus laporan. Jadi seluruh Indonesia ini sekarang KPK itu ketika undang-undang diundangkan itu nggak tahu. Bobok, tahu Nina bobok. Baik. Tahu ya? Jadi tidak bisa itu, percuma. Kenapa? Lapor KPK nggak ada. Contohnya ini sudah lapor. Berilah namanya rekod atau report. Katakanlah KPK, oh ya ini tentu ini saya akan mengklarifikasi ABCD kan gitu dong. Sama Pak Miko. Tapi sampai sekarang tidak ada. Tidak ada. Apakah ini nggak sia-sia lapor? Kan sia-sia toh? Baik. Jadi tapi kita bicara jangan sampai ya. Jangan sampai hukum dipolitiki. Karena orang politik yang lapor, bingung ya toh. Jadi hukum itu adalah proses politik, jangan gitu. Sekarang kalau hukum, kita ketentuan konstitusi, pasal 1 ketiga negara kita negara hukum, pasal 28 keterangan hak asasi manusia, 38 99 pasal 28. Semua itu hubungannya kita sama di mata hukum sehingga nggak ada aplikasi. Kalau dengan demikian apa yang kita bicarakan? Jadi intinya menurut Anda, Profesor Bowo dan juga Pak Miko sama-sama sepakat bahwa kasus korupsi di era Bu Risma ini bukannya semakin berkurang, justru semakin merajalela gitu ya. Era seperti kena orang intinya kena itu, that's the point ya. Kalau sudah seperti itu Anda mengkritisi dan sangat kecewa dan menganggap kasus korupsi semakin merajalela, apa seharusnya yang dilakukan oleh pemimpin ke depan pengganti Risma nanti agar kasus korupsi ini bisa berkurang? Pak Bowo, terakhir. Pertama, ketika saya melihat dengan mata kepala saya, mata saya, berarti pemerintah itu nggak bisa cari uang. Pemerintah itu hanyalah mengeruk uang. Contohnya, ketika ada persoalan COVID, bingung sampai kaskos. Kaskos itu uang negara kosong. Sebentar, nih, saya masih belum. Dikarenakan apa? Dikatakan sudah fakta bahwa sekarang itu uang nggak ada untuk penanganan COVID kan. Nah sebetulnya kalau itu untuk penanganan COVID kan bisa sampai berkurang sampai begitu. Sampai Pak Presiden marah. Sampai berapa? 70 triliun, mau 700 triliun. Ini uang mau dibagikan untuk penanganan COVID dulu. Tentang kesehatan, undang-undang kesehatan paling tinggi. Lah, oleh karena itu kedepannya kalau kita memilih tentang hubungannya dengan pimpinan, itu pimpinan yang punya komitmen pada rakyatnya, komitmen pada pemerintah dan negara, jangan pribadi ya, contohnya seperti itu. Kalau Anda melihat sekarang sudah berkomitmen belum? Belum, kenapa?
Coba KPK harus transparan terbuka ketika lembaga ya, orang menjadi bupati dulunya kayaknya berapa, orang jadi wali kota dulunya berapa, gubernur sekarang dulunya jadi, mohon maaf ini yang tahu KPK, kena laporan tentang kekayaan itu KPK tahu, sekarang ditanya lagi loh, sekarang menjadi pimpinan gajinya berapa, tunjangannya berapa, kita bicara fair, maka dengan demikian saya anggap ketika jadi pimpinan itu memberikan sesuatu. Kalau calon pimpinan memang benar konsen dan ngerti dan dia paham, jangan sampai dia nggak paham ternyata hanyalah pemimpin bangun tidur. Oke, jadi intinya menurut Prof Bowo pemimpin yang sekarang kurang berkomitmen memberantas kasus korupsi, kedepannya harus lebih berkomitmen lagi. Terakhir Pak Miko, bagaimana? Apakah sependapat dengan Pak Bowo atau ada evaluasi lain untuk pemimpin selanjutnya? Untuk pemimpin selanjutnya mudah-mudahan memiliki integritas yang tinggi, komitmen kepada masyarakat khususnya warga Kota Surabaya, dan tegas dalam menjalankan tugas, tegas kepada bawahan yang selama ini menciptakan atau membuat suatu kasus korupsi harus ditindak tegas dan tanpa tedeng aling-aling agar supaya di dalam kedinasan ataupun di dalam kepemerintahan bersih dari persoalan kasus korupsi. Baik, jadi yang sekarang belum tegas ya. Diharapkan pemimpin berikutnya lebih tegas lagi dan lebih berkomitmen lagi. Baik, Pak Miko Soleh selaku aktivis anti korupsi sekaligus Ketua ICJWU, terima kasih banyak sudah hadir dalam dialog khusus update faktual hari ini, dan juga Asok Profesor Dr. Sunarno Edi Wibowo selaku pengamat hukum. Terima kasih banyak. Objektif kan? Karena saya nggak mana-mana soalnya. Oke, baik. Terima kasih Prof Bowo dan juga Pak Miko, dan kita berharap semoga saja masalah atau terkait kasus korupsi ini bisa ditangani secepatnya oleh KPK, mendapatkan perhatian khusus dari KPK agar kedepannya Surabaya bersih dari kasus korupsi. Demikian dialog update faktual. Kita akan kembali ke news update faktual selanjutnya sesaat lagi. Jangan beranjak kemana-mana, tetaplah bersama update faktual.